Anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Kharotal kiram, para kiai, para alim, para bunyai, kang hormati lan kula dari fatwa-fatwahipun dumateng para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah Mutiara Ramadan di Masjid Agung Penujomang. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene napa kula panjenengan sami pinaringan sehat walafiat. Sedaya kala wau pikantuk maunah, pertolongan, perlindungan saking ngarepipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya amal soleh lan solihah kula panjenengan sami di bulan ingkang suci, di bulan Ramadan ini estu-estu sedaya amal ingkang saleh lan salihah diterami oleh Allah Subhanahu wa taala lan pahalanipun dilipat gandaaken. Allahumma amin. Masyiral muslimin ingkang kita hormati, hadirin ingkang berbahagia, salawat salam mudah-mudahan tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi minal muslimin muslimat benjang katuk sahabat-sahabatipun. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah puasa kula panjang sami tidak terasa. Kira-kira 14 dina meneh wis riyaya. Tapi tidak terasa. Alhamdulillah. Ini keagungane bulan suci Ramadan. Poso tapi koyoke ora poso. Lah sing susah poso ngrasakno abot. Nek kula panjenengan sami poso ngrasakno ora poso. Berarti napa? Niku pikantuk pertolongane saking Allah Subhanahu wa taala. Disebutaken di dalam Al-Quran yang ada di dalam tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam tujuan puasa Ramadan itu kalimah yang terakhir la'allakum tattaqun. Dalam tafsir menika tujuan puasa Ramadan adalah meraih ketakwaan. Nah, meraih ketakwaan menika bila ayat-ayat tentang puasa itu dicoba difahami di dalam hubungannya dengan ayat-ayat lain atau ayat-ayat sebelumnya, tercermin dalam pencarian nafkah atau yang halal dan yang baik. Oleh karena itu dalam ayat 172 sampai ayat 188 dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik,
Maksudnya yang baik itu ya termasuk halal yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oleh karena itu, tujuan di dalam Ramadan ini meraih ketakwaan. Lah nek takwa yang sebenarnya ini memang harus ada apa? Harus diimplementasikan. Nek bosone arek saiki, bahasanya anak sekarang itu diimplementasikan. Apa yang dimaksudkan dengan implementasi? Implementasi itu suatu tindakan atau bisa disebutkan suatu pelaksanaan. Bukan hanya bicara doang, tapi apa? Ubudiyahnya, tapi apa? Dilakoni, dikerjakan yang secara real, yang secaranya nyata. Ini yang dimaksud dengan diimplementasikan. Bukan hanya dibicarakan saja, bukan hanya diceramahkan saja. Buktikan yang real, yang nyata kamu sebagai orang muslim menjalankan ibadah suci Ramadan di bulan ini. Ini harus faktual, harus fakta. Kenapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi yang berkaitan dengan masalah keabdolannya, keabsahannya secara konstitusi, secara hukum belum bisa dikatakan hanya seperti poso. Engko maris poso engko ya ngono ngalor ngidul bicarane yang berkaitan dengan attitude-nya, etikanya, tata kramane tidak ditata sama sekali. Nah, berarti apa? Akan mengurangi pahalanya puasa. Ini masih banyak, termasuk salah satu juga rasan-rasan dan lain sebagainya. Ini memang berat, sangat berat. Sangat berat. Di dalam tubuh kita, diri kita saja. Ini untuk melaksanakan yang secara real, yang secara nyata. Semata-mata belum bisa. Oleh karena itu, dalam hubungan dengan ayat-ayat lain sebelum dan sesudahnya, dari ayat 172 sampai ayat 188, ya ini harus bisa dilakukan, diimplementasikan. Karena apa? Implementasi itu dilakukan dari sebuah rencana planning, program, diprogramkan. Nah, kemudian secara masak, secara matang, kemudian apa? Terperinci, dikerjakan sesuai. Kalau sudah dilakukan dan dilaksanakan, bagaimana evaluasi? Ternyata masih banyak adanya kekurangan. Ya seperti kita ini puasa, memplanning, implementasi, merancang, kepingin ibadah wis iso jamaah 5 waktu secara kontinu misalkan, amrat itu apa ya, abot, berat, inginnya implementasi, dinyatakan. Ya ini. Oleh karena itu, untuk membantu mereka dan kekurangan-kekurangan dan tidak mau mengambil balik orang lain dengan cara apapun, termasuk yang berkaitan dengan masalah mencegah, yang berkaitan barang-barang yang batil. Enek barang misalkan ada ketinggalan karena bukan miliknya misalkan, ya diberikan, enggak langsung diambil lah. Walaupun leleran disimpan, diberikan siapa supaya besok diinformasikan, diumumkan. Enggak mau apa? Ambil hak milik orang lain. Nah,
Ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang yang berkaitan dengan menerangkan hukum-hukum dan yang bertalian, ada kaitannya, ada hubungannya dengan puasa. Puasa adalah salah satu sarana untuk memperbaiki dan membersihkan diri, termasuk memperbaiki diri, jati diri kita itu kados pundi, baik laki-laki maupun perempuan maupun pemuda yang baik. Maka dalam agama sebutkan anak sing soleh, ora gampang dadi anak sing soleh, anak sing wadon sing solihah, ora gampang dadeno anak sing solihah. Perkataannya gampang dibunyikan, implementasikannya yang sulit, pekerjaannya yang sulit. Penataannya harus luar biasa sebagai orang tua, menjadikan anak yang soleh, menjadikan anak yang solihah. Oleh karena itu, para ulama banyak memberikan urutan tentang hikmah berpuasa untuk kepentingan termasuk budi pekerti yang dilakukan oleh kita panjenengan sami setiap hari. Kemudian menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Termasuk di bulan suci ini luar biasa bagi masyarakat yang agnia, memberikan takjil, memberikan buka kepada orang-orang muslim, memberikan kepada fuqara lan masakin, memberikan pada anak-anak yatim. Nah, ini luar biasa dan ini semuanya merupakan apa? Amal soleh. Ngekei buka orang yang berpuasa sama dengan dia melakukan puasa. Orang-orang yang lemah, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Ini termasuk yang berkaitan dengan kita melakukan apa? Melaksanakan puasa. Kemudian di dalam ayat 184 dilanjutkan, ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini yang berkaitan dengan masalah-masalah puasa. Beberapa hari tertentu, maka barang siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan fisafar lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita fisafar, kita itu boleh mokel, tapi bukan diniati sejak pagi, tapi niatnya sejak malam. Kita puasa, kemudian fisafar dalam perjalanan, kemudian tidak mampu untuk melanjutkan puasa, akhirnya mau mokel atau buka, itu boleh. Tapi kalau tidak mampu melanjutkan puasa, tapi kalau memang tidak berat ya gak usah mokel, karena lebih afdal untuk melanjutkan puasa dalam satu hari kalau mampu. Karena apa? Nyauri iku abot. Usume wong gak poso dhewe karena nyarutang poso, kewajiban nyarutang poso. Nah, tapi juga harus ada syaratnya, berapa jauh perjalanan harus kita mokel. Nah, itu pun minimal 80 kilometer ya, di antara sini Surabaya ya. Itu boleh mokel, ada saat seperti itu. Enggak terus nang Mojokerto nang Kediri terus mokel fisafar. Iya ya lunga, tapi ya
jauhnya perjalanan harus dihitung. Kalau memang tidak mampu, tapi nek mampu lanjut, nggak usah mau wakil itu lebih utama, itu lebih abdol. Nah, jadi istilahnya tetap melakukan dan melaksanakan yang berkaitan dengan masalah melanjutkan puasa. Oleh karena itu ayat 184 dan permulaan ayat 185 dari surat Al-Baqarah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak menjadi rasul, turunnya perintah ayat puasa sampai wafatnya, beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari. Selama 29 hari, kecuali satu kali saja bulan Ramadan genap 30 hari. Oleh karena itu kita termasuk mulai tanggal 1 Ramadan, kemudian tanggal masenya tanggal 3. Nah, ini nanti tinggal dari pemerintah untuk ru'yahnya dan hitung dan ru'yahnya. Bisa nanti 29, kalau nanti nggak kelihatan hilalnya bisa disempurnakan menjadi 30. Apa nih? Posone. Nah, nek wis 29 kelihatan hilalnya, ya kita harus melaksanakan apa? Takbir, kemudian mengakhiri puasa, dan paginya tanggal 1 Syawal sudah harus melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi ojo lali sing guru ngentono zakat, ya zakat to dhisik. Ya itu. Kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Satu, bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Sakit itu tidak boleh, maksudnya boleh tidak puasa, tapi nanti juga harus mengqadha. Maksudnya apa? Mengganti di hari lain setelah Ramadan. Kalau orang-orang yang tua, ya, kan tidak mampu untuk melaksanakan puasa 1 bulan. Kata sudah kadang-kadang nek cara Jawa itu pikun, semerap pikun jenengan. Jam 10 penjaluk sholat duhur. Setelah makan sudah diberi makan sama putra-putrinya, diramu dengan baik, dari gorong mangan. Nah, ini ya. Aku tidak pada mari setelah diberi makan, kata dia minta makan karena belum makan. Lah, ngeramut orang-orang tua seperti itu berat sekali. Nek gak sabar, cidro nanggone wong tua loro. Itu memang harus kesabaran luar biasa. Kadang-kadang tidur setelah sholat isya, kandhane isya, tanging lilir dari subuh lah. Betul ini, pernah ya, kakek juga pernah terjadi seperti itu. Putra putrinya, ya gimana namanya orang tua. Ya itu boleh tidak berpuasa. Kemudian demikian pula perjalanannya jauh atau dekat sesuai dengan bunyi ayat tadi. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zahiri. Kemudian yang kedua, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit, yang benar-benar merasa kesukaran. Maksudnya sukar sembuhnya sakitnya.
umpama cara kasarin wah harapannya berat, harapannya tipis. Biasa kan bisa dilihat wajahnya orang sakit. Kalau memang sulit untuk sembuh itu kan sudah kelihatan wajahnya, dilihat dari atas sampai bawah. Karena dilihat sukunya, kadang napa telapane, anyep foto ya apa, kadang apalagi sudah kelihatan puyeh atau putih dan sebagainya. Itu sudah bisa dilihat. Kalau istilahnya apa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa? Kadang ya tidak mengerti, tidak tahu, bicaranya sudah biasa. Kemudian zikirnya biasa. Ya. Ya sepertinya itu masih hidup, tapi nggak tahu namanya keluarga anak ditinggal hanya setengah jam, kembali sudah tidak ada. Padahal koyo nggak meninggal kan seperti itu. Nek carane wong Jawa iku nilap. Yo iku niwap awak munduk, iku nilap awak mule. Nah, maksudnya nilap. Nilap iku gak ngerti. Padahal kita itu harus apa? Harus didekati. Kemudian harus dituntun, dibacakan apa? Kalimah thayyibat atau di kuping dan sebagainya. Kalau akan ya itu biasanya harus seperti itu. Apalagi kadang-kadang sulit, dibacakan surat Yasin dan lain sebagainya. Kalau diberikan sembuh oleh Allah cepat sembuh. Kalau akan diambil Allah cepat diambil. Kemudian yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya. Ini juga harus bisa tidak puasa. Kemudian perjalanannya juga jaraknya harus diperhitungkan. Ya minimal nek cara Arab itu ya disebutkan 16 fasak lah. Nah, fasak itu kurang lebih ya ukuran kilo 80 kilometer. Kemudian yang keempat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir apabila dengan perjalanan kaki atau dengan apa saja. Oleh karena itu semuanya yang ditinggalkan wajib untuk mengganti puasa di bulan lain. Kemudian termasuk orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu. Siapa? Termasuk orang tua yang tidak mampu berpuasa, wanita yang hamil dan menyusui bayinya supaya tetap sehat. Nah, itu juga bisa ditinggalkan tidak berpuasa. Tetapi mereka tidak puasa, maka wajib atas keduanya mengondok puasa dan sekaligus membayar fidyah. Menurut Imam Abu Hanifah, ibu yang hamil yang sedang menyusui, semua hal itu disebutkan di atas cukup mengkodok puasa saja. Karena pendapat itu beda-beda dari beberapa imam. Kemudian orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka diwajibkan membayar fidyah. Lah, mengenal huruf, mengenal
buruh, tani, bekerja berat, itu pun juga boleh meninggalkan puasa, tapi juga harus mengganti. Apalagi petani yang nebang tebu, ngangkat kolongan, itu sangat berat itu. Betul, nggak ada yang mampu puasa. Nebang terus kolongi diangkat ke lori, kalau masuk lori, kalau sekarang trek dari tebang diangkat satu kolong, dibuka pundak, diangkat naik ondo ke trek, sangat berat, nggak ada yang mampu itu puasa itu. Kalau waktunya waktu tebang tebu, waktunya bulan apa, biasanya bulan 6 waktunya giling. Ini nanti mungkin setelah bulan 6, nanti setelah hari raya, setelah puasa selesai. Itu sangat berat sekali bagi kaum duafa, orang-orang miskin yang kerjanya berat-berat, itu memang berat untuk mengerjakan puasa. Nah, satu-satunya ya harus apa? Ya mengganti di hari lain dan mengkodok dan membayar fidyah. Menurut para ulama, hukum mengganti puasa itu di bulan lain wajib dilakukan sebelum bulan Ramadan selanjutnya itu datang. Ya, seperti nanti misalkan Syawal setelah hari raya, bisa melanjutkan untuk nyaur poso. Apabila utang puasa Ramadan tahun lalu baru dibayar dengan berpuasa setelah bulan Ramadan tahun ini, wajib mengganti dengan berpuasa sekaligus membayar fidyah. Tadi double, ya ngondo poso, ya bayar fidyah. Nah, kemudian berapa besaran fidyah yang harus dibayar? Yang harus dibayar kepada fakir miskin. Jika sudah masuk ke dalam golongan yang diperbolehkan membayar fidyah itu, lalu berapa besarnya fidyah harus dibayar? Ini sesuai dengan pendapat lain, berbeda-beda soal ukuran fidyah. Yang wajib dibayar berikut ini perbedaan masalah besaran fidyah. Bayar satu fidyah, satu mud. Kemarin sudah ada yang menjelaskan yang berkaitan dengan masalah mud. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ali bin Abi Thalib, dari Ayub bin Suwaid, menyatakan perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang melakukan jima atau berhubungan badan dengan istrinya di suatu siang di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan kafarat. Kafarat itu denda. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka ia harus membayar denda 1 arak. Arak itu bukan arak itu 1 keranjang. 1 keranjang itu berisi 15 sak kurma. Jika dihitung secara hisab, denda atau fidyah yang dilakukan dalam hadis sebesar 1 sok setara dengan 4 mud. Nah, dalam hadis kurma yang didendakan sebanyak 4 kali, tadi kan 15 sak sama dengan 60. 15 kali 4 atau 4 kali 15 sama dengan 60 mud. Nah, untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Jumlah yang sama untuk diganti puasa selama 2 bulan. Selama 60 hari. Ya,
dalam hitungan masa kini, bukan masa dulu, sesuai dengan situasi kondisi sekarang. Ya, tapi kalau kita mengerti agama daripada melakukan itu ya berat, ya nggak usah lah, kita harus menjauhi. Kemudian yang kedua, 1 mud setara dengan 0,6 gram atau 3/4 liter. Kalau Majelis Ulama Indonesia seperti zakat ditentukan 3 kilo. Lah tinggal 3/4 kilonya berapa? Ya, oleh karena itu 3/4-nya berarti apa? Ukuran sekarang harga Rp11.000 beras, berarti sepertiganya 8.250. Nah, tinggal mengalihkan 2 mud, mengalihkan sebanyak yang ditinggalkan baru diberikan fakir miskin. Oleh karena itu hitung-hitungannya itu sudah jelas, tinggal mengalihkan 1 sok atau 2,7 liter. Oleh karena itu untuk membayar fidyah itu bermacam-macam, ada 3 cara. Ada yang berikan matang, sudah masak diundang fakir miskin. Yang 2 bisa memberikan makanan yang masih mentah atau diberikan kepada lembaga agama yang bisa dipercaya. Itu cara untuk membayar fidyah. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kurangnya. Mohon maaf. Kita akhiri dengan sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.